Hai Shroter dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul naon tadi teh judulnya tanya poho deui euy. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Piranha 3D yang pasti sangat disukai oleh para pemersatu bangsa. Jadi langsung saja daripada banyak ngawadul di awal karena besok saya harus dagang cilok, dan let's trot. Dimulai dengan menampilkan seorang kakek-kakek yang sedang memancing di sebuah danau. Awalnya semuanya tampak biasa-biasa saja, sampai akhirnya muncullah pusaran air yang membuat perahu si kakek ikut terseret ke dalamnya. Dan ternyata kemunculan pusaran air itu diakibatkan balelol anjing. Dan ternyata pusaran air itu diakibatkan oleh sekumpulan makhluk prasejarah, yaitu piranha. Berlokasi di Danau Victoria, di mana kita disuguhkan dengan keindahan duniawi yang pastinya dapat memanjakan mata kita semua, apalagi kalau bukan percangcutan. Dan terlihat seorang pemuda yang bernama Jack yang akan menjemput adiknya di tempat les. Kemudian dia pun bertemu dengan seorang cewek yang sangat aduhai yang dapat meningkatkan imun kita semua, terutama saya. Cewek ini bernama Dani. Tak lama muncullah seorang sutradara pengencerotan bernama Derek, di mana dia adalah seorang aktor film begituan atau film pengeceritan dan akan melakukan syuting di danau tersebut. This is Jake. He's a local. Dan karena Derek sedang membutuhkan seorang pemandu lokal yang tahu tempat-tempat eksotik di danau tersebut, dia pun mengajak Jack untuk menjadi pemandunya dan akan membayarnya dengan harga yang mahal. Karena Jack belum mengetahui film apa yang akan digarap oleh Derek, dia pun akhirnya searching dan menemukan fakta bahwa film yang akan digarapnya ternyata film pemersatu bangsa, yaitu film pengencerotan. Dan tiba-tiba, Jake, why you gonna knock if you're just gonna walk in? ya, dia adalah ibunya Jack yang berprofesi sebagai sheriff dan bertugas untuk mengamankan dan memberikan kenyamanan untuk pengunjung danau tersebut. Sementara itu kita akan melihat seorang deputi yang bernama Fallon, yang mana dia sedang melakukan patroli malam bersama ibunya Jack, yang kemudian mereka berdua menemukan sebuah kapal yang tidak ada orangnya. Dan ketika ibunya Jack akan mengambil sesuatu di dalam air, tiba-tiba dia tikosewat dan membuatnya terjatuh. Tapi tiba-tiba, ya, muncul sesosok mayat yang seluruh tubuhnya sudah tercabik-cabik, yang ternyata itu adalah mayat si kakek yang kita lihat di awal. Belum ngeh dengan apa yang menyebabkan si kakek meninggal, Fallon dan ibunya Jack pun berasumsi bahwa si kakek meninggal karena diseret jurig orai cai. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Terlihat cewek-cewek yang sedang berjoget di atas sebuah perahu dan sedang direkam oleh si Derek. Tak lama muncullah si Jack yang akan menjadi pemandu lokal untuk si Derek. Di tengah kerumunan, Jack pun tak sengaja bertemu dengan gadis pujaannya yang bernama Kelly. Sehingga saat Derek muncul, dia pun mengajak Kelly untuk ikut bersama mereka. The job is called Location Scout, and Kelly, you should come with. Di sisi lain kita melihat kedua adik Jack yang sangat baong, di mana Jack sebenarnya ditugaskan untuk menjaga kedua adiknya itu di rumah atas perintah ibunya. Tapi karena Jack ingin berpetualang dalam sesi pembuatan film pengeceritan, akhirnya dia pun meninggalkan adiknya di rumah. Alhasil kedua adiknya itu pun malah naik perahu untuk berkeliling di danau. Kembali ke Jack yang sedang melihat Kelly, sang gadis pujaannya yang sedang dirayu oleh Derek untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan filmnya. Kemudian Jack pun dihampiri oleh Dani dan mengatakan kalau dia akan melakukan sesuatu yang gila. Aduh, eta susu. Kemudian Dani dan temannya pun langsung bubulucun dan terjun ke laut tanpa menggunakan sehelai kain pun. Saat Jack dan sang kameramen merekam aksi Dani, tiba-tiba ibunya Jack pun menelepon untuk menanyakan keadaan kedua adiknya. Namun Jack pun berkilah dan mengatakan kalau adiknya baik-baik saja dan sedang bermain di luar.
Aduh, eta tukang cilok nih gandeng. Lanjut. Dan ternyata kedua adiknya Jack pun mengalami apes karena perahu yang mereka tumpangi hanyut ke tengah danau karena mereka lupa mengikatnya. Alhasil mereka pun terjebak di sebuah pulau kecil di tengah danau dan tidak bisa kemana-mana. Di sisi lain, ibunya Jack pun sedang bersama seorang peneliti untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di danau itu. Mereka pun menemukan sebuah goa di dasar danau itu dan menyuruh dua orang penyelam untuk memeriksanya. Oh my god. You gotta see this. This is incredible. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat banyak sekali telur-telur kecil yang dapat dipastikan itu adalah telurnya piranha. Dan ketika salah satu penyelam masuk lebih dalam, tiba-tiba dia pun dimakan oleh segerombolan anak muda piranha dan ketika diangkat, tubuhnya hanya menyisakan tulang belulangnya saja. Dan kebetulan di situ juga ada seekor ikan piranha yang apes, yang kemudian ibunya Jack pun membawa ikan itu ke seorang ilmuwan yang meneliti ikan prasejarah. Setibanya di sana, sang ahli ikan pun menjelaskan kalau ikan piranha jenis ini sudah lama punah sejak 2 juta tahun yang lalu. Ikan ini selalu memangsa dengan cara berkelompok dan bisa mencium darah semua makhluk hidup. Entah bagaimana caranya ikan-ikan itu bisa bertahan sampai sekarang. Yang pasti semua pengunjung danau harus segera dievakuasi karena ikan-ikan itu sangat berbahaya dan bisa membantai siapa saja. Kembali ke Jack CS yang masih melakukan syuting pembuatan film Jahanam, di mana Jack melihat adiknya yang sedang minta tolong, yang membuat Jack harus mengajak kedua adiknya ikut bersamanya. Di tengah perjalanan, kedua adiknya Jack pun melihat segerombolan ikan piranha yang melewati mereka, disusul dengan rusaknya baling-baling kapal. Andrew, what the hell is going on now? I think there's something caught on the prop. Di sisi lain, ibunya Jack pun sudah berada di tempat wisata dan memerintahkan semua pengunjung untuk keluar dari air karena ada sesuatu yang sangat darurat. Namun mereka semua malah tetap santuy dan malah beramai-ramai ancur ke air yang tanpa mereka sadari ikan piranha udah siap melahap mereka. Sampai akhirnya seorang pengunjung digerogoti dari bawah alias pantatnya dan membuat mereka semua paburencai. Akibat tidak mengindahkan peringatan sang ibu sheriff, satu persatu dari pengunjung pun menjadi korban kebrutalan ikan piranha dan akibatnya banyak sekali daging, tulang, dan cangcut yang bertebaran di sana. Sementara itu Jack CS masih berusaha menjalankan kapalnya, di mana Derek mencoba menjalankan kapal dengan kecepatan penuh. Akan tetapi dia tidak menyadari kalau di depan ada batu karang besar sehingga kapal pun menabraknya. Dan akibatnya Derek dan si Kelly pun terjatuh ke dalam laut, di mana ikan piranha sudah dari tadi menunggu sarapan. Dan ketika Derek diangkat, tubuhnya hanya menyisakan setengah saja dan kakinya tinggal tulang belulangnya saja seperti seblak ceker. Di sisi lain, para sheriff masih berusaha menyelamatkan para pengunjung, di mana Deputy Fallon mencoba membantai satu persatu ikan piranha dengan baling-baling kapal, tapi karena ikan piranhanya terlalu banyak, akhirnya dia pun tewas dan tidak bisa menikmati keindahan percangcutan. Everybody, get to the shore! Get to the shore! No! Tak lama sang ibu pun menerima telepon dari Jack, di mana Jack mengaku kalau dia sebenarnya tidak ada di rumah dan sedang terjebak di kapalnya Derek.
Sang ibu pun kemudian langsung OTW untuk menyelamatkan ketiga anaknya. Setibanya di sana, sang ibu pun melihat kapal Derrick yang terjebak di antara batu sehingga membuat mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan seutas tali, sang ibu pun naik ke kapalnya Derrick untuk menyelamatkan Jack dan kedua adiknya. Sang ibu pun akan duluan pindah kapal bersama Danny dan kedua adiknya Jack, sementara Jack harus menyelamatkan Kelly yang masih terjebak di lambung kapal. Sial bagi Danny, dimana ketika mereka mencoba pindah kapal dengan menggunakan tali, rambut Danny malah menyentuh air yang membuat ikan piranha memakannya dengan kepala duluan. Setelah adiknya dan ibunya selamat, Jack pun berinisiatif untuk mengalihkan para piranha dengan melemparkan jasadnya si Derrick, dimana Jack pun langsung terjun ke air untuk menyelamatkan si Kelly. Dengan sebuah tali yang diikatkan ke tubuhnya, Jack pun meminta Kelly untuk memeluknya. Tapi sebelum itu, Jack meminta Kelly untuk menciumnya. Aduh. Dengan tabung gas yang sudah dibocorkan dan dinamit yang sudah dipegang, Jack dan Kelly pun ditarik oleh kapal sehingga saat meledak, semua piranha itu akan mati. Dan akhirnya gerombolan ikan piranha itu pun tewas dan mengambang di dalam air seperti habis diportas. Akan tetapi masalah belum selesai, dimana ketika sang ilmuwan menelepon, dia mengatakan bahwa ikan-ikan piranha itu hanyalah anak ikan yang masih bayi, dimana induknya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari ikan piranha yang mereka temukan. Dan tiba-tiba tamat ending yang sangat mencangcutkan.